Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, kelompok yang menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat menyaksikan. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum lebih jauh, ada baiknya jika kamu memahami dulu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Perkembangan iptek di Indonesia. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi, informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, pengguna teknologi Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya, teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan Sosrobahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia, antara lain. Telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an. Saat itu, penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan, hingga mengirim pesan singkat, short message service, atau SMS. Awalnya, jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS, Advanced Mobile Phone System, namun karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem mobile GSM. Satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau disingkat SKSD. Palapa satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampai informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow, yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia TVRI yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, Antv, TV7, Global TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. 4G membahas jaringan dan seluler tentu tak bisa lepas dari teknologi 4G. Siapa sangka teknologi jaringan dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia? Oh tidak, ya benar sekali. Teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Di Indonesia, nama Profesor Khairul mungkin tidak terlalu terkenal. Namun siapa sangka beliau begitu terkenal di Jepang dan negara lainnya. Profesor lulusan Teknik Elektro ITB tahun 2000 ini melanjutkan studi di NARA Institute
of Science Teknologi Jepang. Perkembangan teknologi transportasi. Selain perkembangan teknologi komunikasi, Indonesia juga mengalami perkembangan di bidang transportasi sebagai berikut. Transportasi darat. Transportasi darat diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta, Bogor, Ciawi, dan masih banyak lagi pembangunan jalan tol yang masih berlangsung hingga sekarang. Selain jalan tol, pada tahun 1995 telah diresmikan penggunaan kereta api ekspres yang berkecepatan 120 km per jam. Jakarta-Surabaya yang awalnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat dipersingkat hanya 9 jam. Berkat perkembangan iptek, sampai sekarang transportasi Indonesia berkembang lagi dengan dioperasikannya KRL, kereta rel listrik, yang berada di Jabodetabek, LRT, dan MRT. Transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia selama rehabilitasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengendaraan kapal feri, pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Transportasi udara. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antar pulau maupun antar negara, yaitu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, AirAsia, dan lain-lain. Maskapai penerbangan di Indonesia memakai berbagai jenis pesawat penumpang seperti MD-2, Boeing 737-400 dan Fokker F-28. Dan Indonesia juga memiliki industri pesawat terbang Nusantara atau disingkat IPTN di Bandung yang telah memproduksi helikopter dan pesawat terbang. Dampak dari perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di berbagai bidang di atas tentunya membawa dampak bagi perubahan kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif perkembangan iptek adalah memberikan berbagai kemudahan, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat, peningkatan di bidang produksi, menambah pengetahuan dan wawasan. Perusahaan atau industri dapat menjual produknya lebih luas lagi. Bersaingnya harga barang di pasar global, meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan beberapa contoh dampak negatif perkembangan iptek adalah munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime, berkembangnya sifat konsumtif, hilangnya budaya tradisional, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, munculnya hoaks atau berita bohong dan disinformasi. Ya, sudah. Sekian dan terima kasih. Nama-nama kelompok kami yaitu Muhammad Raihan, Fani Febriana, Putra Handika, Muslimin, Abi Maulana, Ahmad Ori, Tommy Utomo, Rizky Hidayatullah, dan Muhammad Noval Yasin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.